Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Manusia yang hidup di bumi yang bulat ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan daratan yang menghampar luas, lengkap dengan segala isinya untuk manusia bertahan hidup dan tinggal dengan nyaman. Daratan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tidaklah rata, namun berkontur dari bukit, lembah, hingga gunung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban adalah ayat dalam surah Ar-Rahman yang ditulis tidak kurang dari 31 kali berulang-ulang. Ayat ini menjelaskan betapa nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, dari nikmat sehat, nikmat iman, sampai nikmat alam semesta. Masihkah kita kufur nikmat? Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum pemirsa Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda. Sepanjang sejarah, manusia selalu terpana oleh tinggi dan besarnya gunung. Mereka menganggap gunung adalah tempat suci, bahkan tempat bersemayam Tuhan. Dari Gunung Fuji hingga Gunung Himalaya menjadi tempat yang sakral. Di tanah air, Gunung Merapi, Gunung Bromo, sampai Gunung Lawu dikaitkan dengan mistik dan supranatural. Padahal dalam Islam, gunung memiliki fungsi secara ilmiah, yang menempatkan kembali fungsi gunung secara ilmiah. Dalam Al-Quran, kita temukan kata gunung sebanyak 49 kali. Di antaranya, 22 ayat menyebutkan fungsi gunung sebagai pasak atau tiang panjang. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran Surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Pasak atau paku besar merupakan benda yang menancap ke dalam. Artinya, kepala pasak yang tampak di luar selalu jauh lebih pendek dibanding panjangnya pasak yang terhujam. Ketika agama-agama primitif selama ribuan tahun hanya takjub pada ketinggian gunung, Al-Quran mementahkan kekaguman sesat mereka itu. Ternyata bukan tingginya, tetapi kedalaman akar gunung yang menghujam sampai 15 kali lipat dari tinggi di atas permukaan bumi. Itulah yang lebih dahsyat. Al-Quran menegaskan bahwa fungsi gunung adalah pasak bumi yang memancang ke bawah tanah dengan kokoh. Itu adalah sebuah konsep tentang gunung yang sangat mutakhir dan baru dikenal. Para ahli geofisika menemukan bukti bahwa kerak bumi berubah terus dengan teori lempeng tektonik yang menyebabkan asumsi bahwa gunung mempunyai akar yang berperan menghentikan gerakan horizontal litosfer. Teori lempeng tektonik menyebutkan bahwa kulit bumi berupa 12 lempeng litosfer setebal 5-100 km mengapung di atas substratum plastis atau astenosfer yang tebalnya sampai 3000 km. Lempengan itu bergerak secara horizontal dan saling bertabrakan dari waktu ke waktu dan terlipat ke atas dan ke bawah, melahirkan gunung-gunung. Dengan kata lain, kita dapat menyamakan gunung dengan paku yang menjadikan lembaran-lembaran kayu tetap menyatu. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 31. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi tidak goncang bersama kamu. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 15. Memang sejak tahun 1620-an,
Para ilmuwan seperti Francis Bacon dan R.P.F. Placer dari Prancis mengamati kemungkinan bahwa dahulu benua Amerika, Eropa, dan Afrika pernah menyatu. Pada 1858, Antonius Schneider mengemukakan konsep continental drift, mengambangnya benua-benua. Kemudian menurut ahli geologi Austria, Edward Suess, semua benua dulunya memang menjadi satu, diberi nama Gondwanaland. Sedangkan ilmuwan Jerman Alfred Wegener menamakannya Pangea. Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangea terbelah menjadi dua bagian, yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini disebut Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia lain di luar India. Benua-benua yang terbentuk setelah terbelahnya Pangea bergerak di permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Kecepatan pergerakan itu 1 cm per tahun di Laut Arktik, 6 cm per tahun di Khatulistiwa, sampai 9 cm per tahun di jalur pegunungan. Dan konsep continental drift atau gerakan mengapung dari benua ini sebenarnya telah terlebih dahulu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Meski gunung berfungsi sebagai pasak, tetapi ia tetap mengikuti pergerakan lempeng benua di atas lapisan magma, seolah awan yang bergerak di atas langit. Gunung umumnya memiliki hutan dengan beraneka ragam tumbuhan dan hewan di dalamnya. Namun bukan saja nuansa hijau, tapi masih ada satu hal yang dapat menutupi sebagian besar puncaknya, yaitu salju. Dari sinilah kita bisa belajar satu dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Di puncak gunung yang tinggi, salju tidak mencair dan tetap tampak melimpah. Padahal posisinya yang dekat dengan matahari seharusnya lebih panas daripada dataran di bawah gunung. Namun faktanya, rendahnya tekanan udara di atas gunung maka membuat kerapatan udara juga rendah, yang berakibat rendahnya kemampuan untuk menyerap panas matahari. Ini menjawab bahwa udara mampu menangkap panas matahari. Makin padat kerapatannya, maka makin banyak panas matahari yang diserap. Dan makin tinggi puncak gunung, maka makin rendah kerapatan udaranya. Subhanallah. Selain keajaiban di daratan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan menciptakan gunung berapi di bawah laut. Menurut catatan, ada sekitar 5.000 gunung di bawah laut yang letaknya tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Gunung di bawah laut ini terletak pada cekungan laut, bahkan ada pula yang ditemukan pada bagian kerak samudera. Dari sekitar 5.000 gunung di bawah laut, sebagian di antaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang. Kalau dilihat dari perbandingan penyebarannya, maka sebagian besar gunung di bawah laut tersebar di kawasan Samudra Pasifik. Sisanya kemudian tersebar di kawasan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Sementara berdasarkan catatan Encyclopedia of Earth, gunung di bawah laut dengan ketinggian di atas 1.000 meter jumlahnya tak kurang dari 100.000 gunung. Tentu saja akan lebih banyak lagi bila dihitung dengan gunung di bawah laut yang memiliki ketinggian di bawah 1.000 meter. Gunung di bawah laut merupakan gunung yang naik dari dasar laut, namun tidak sampai mencuat ke atas permukaan air. Diperkirakan gunung di bawah laut ini sudah terbentuk jutaan tahun lalu, terutama pada kedalaman antara 1.000 sampai dengan 4.000 meter dari dasar laut. Gunung di bawah laut kebanyakan berbentuk seperti kerucut karena adanya proses vulkanik. Kawasan gunung di bawah laut memang menjadi pusat penelitian,
karena di sana biasanya terdapat ekosistem yang langka, mengandung bahan tambang yang tinggi, dan keanekaragaman satwa laut. Bagaimanakah terbentuknya gunung di bawah laut? Memang masih menjadi perdebatan sengit di antara para pemerhati gunung di bawah laut dan gunung berapi dunia. Ada yang mengatakan gunung di bawah laut ini terbentuk jutaan tahun lalu, ketika pada suatu saat kerak samudera menabrak kerak benua. Dari hasil tabrakan tersebut, maka terbentuklah ganjalan yang kemudian membentuk gunung di bawah laut. Begitu maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan gunung ini, dan menjadi pengingat kita untuk selalu bertasbih kepadanya. Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 93. Dalam Al-Quran, gunung memiliki makna tertentu dan juga sebagai tempat beberapa peristiwa penting. Salah satunya, gunung sebagai perumpamaan tentang beratnya menerima amanah, seperti tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab dan Al-Hasyr. Sesungguhnya, kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72 hingga 73. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 21. Syariah yang dibebankan kepada manusia merupakan amanah. Sebagaimana layaknya amanah, syariah tersebut wajib dipikul dan ditunaikan. Tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan, apalagi ditolak dan diingkari. Memang, amanah tersebut tidak ringan, hingga perumpamaan langit, bumi, dan gunung pun tidak sanggup untuk memikulnya. Namun bagi orang yang mau menunaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan terhadapnya, juga pahala yang besar, surga, dan ridhonya. Sebaliknya, siapapun yang sengaja melupakan amanah, terlebih mengingkari dan menolaknya, akan ditimpakan azab atasnya. Ayat ini adalah di antara yang menjelaskan perkara tersebut. Dalam konteks ayat ini, kata amanah bermakna ketaatan dan berbagai kewajiban yang diwajibkan atas hambanya. Demikian Al-Baghawi dalam tafsirnya. Al-Jazairi menafsirkannya sebagai semua taklif syar'i dan segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik berupa harta, perkataan, kehormatan, maupun perbuatan. Penggunaan kata amanah menurut Syihabuddin Al-Alusi merupakan peringatan bahwa semua taklif tersebut merupakan hak-hak yang harus dipelihara, dititipkan, dan dipercayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para mukallaf. Diwajibkan atas mereka untuk ditunaikan dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Diperintahkan untuk dipelihara, dijaga, dan ditunaikan tanpa melanggarnya sedikit pun. Syariah yang dibebankan kepada kita harus dijalankan secara totalitas. Ancaman azab bagi orang-orang munafik dan orang-orang yang menolak dan mengingkari syariah harus membuat kita takut untuk melakukan tindakan serupa. Gunung juga menjadi sebuah fenomena yang patut diamati sebagai wujud kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 19.
Allah Ta'ala berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya untuk melihat kepada makhluk-makhluk ciptaannya yang menunjukkan keagungan dan kekuasaannya. Gunung pun disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran bertasbih bersama Nabi Daud, seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 79 dan surat Shad ayat 18 berikut ini. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 79. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Al-Quran Surah Shad ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta, dan kepadanya lah semua unsur-unsur alam semesta ini patuh dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membesarkan nama penciptanya di dalam bahasa yang kita tidak sanggup mengetahuinya. Adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam sehingga binatang-binatang, burung-burung, jin-jin, dan bahkan gunung-gunung mengikutinya dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung juga menjadi tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kebesarannya dan menyadarkan Nabi Musa untuk bertaubat. Ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menekankan pentingnya gunung bagi kehidupan umat manusia. Bahkan Allah menyebut gunung dalam Al-Quranul Karim, seperti di surat At-Takwir ayat 3 dan Al-Qariyah ayat 5. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, Al-Quran Surah At-Takwir ayat 3, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Quran Surah Al-Qariyah ayat 5. Meletusnya gunung bisa diartikan bencana bagi manusia, dan fakta ini terekam dalam 5 bencana gunung meletus terhebat sepanjang sejarah manusia. Gunung Vesuvius, gunung berapi aktif ini terletak di Italia Selatan. Sejauh yang diketahui, gunung ini telah meletus sebanyak 30 kali, dan yang paling dahsyat terjadi pada tahun 78 Masehi. Letusan lava dan abu vulkaniknya diperkirakan menelan korban jiwa hingga 1.000 orang. Gunung Krakatau, gunung di belahan barat Indonesia ini meletus pada tahun 1883 dengan taksiran kekuatan 13.000 bom atom. Suara ledakan dan gemuruhnya terasa hingga benua Afrika. 36.000 orang diperkirakan tewas seketika. Dan pasca meletus, Krakatau merosot ke dalam laut. Namun kembali muncul pada tahun 1927 dan mengeluarkan semburan lava. Gunung ini disebut sebagai anak Krakatau. Gunung Tambora yang terletak di Sumbawa ini adalah gunung dengan letusan terparah yang pernah tercatat di dunia. Dengan panas yang menyembur dan melubangi atmosfer, mampu mengubah iklim dunia. Letusan yang terjadi pada tahun 1815 ini membuat gempa berada pada skala 7,
yang artinya sangat merusak. Tambora turun beberapa ribu kaki setelah meletus dan meninggalkan kawah besar di puncaknya. Gunung Tera adalah salah satu bencana besar yang mengguncang Mediterania 3.500 tahun yang lalu. Gunung ini diperkirakan meledak 4-5 kali lipat dari ledakan Gunung Krakatau, yang menyebabkan punahnya kebudayaan Minoan, sebuah kebudayaan yang memberikan inspirasi dalam budaya Yunani, dengan salah satu legendanya The Lost Atlantis. Nah, pemirsa setia Khazanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.